mengerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. There's nowhere you won't go, nothing you won't do, no place that I could hide. You're always in pursuit, I'm never too far gone, always in your side. When I wait for you, you're always right on time. You're always pursuing. Welcome to Kids Church Rocky Kingdom Kids. Halo Rocky. Halo Kak Anet. Halo juga Kak Austin. Gimana nih kabarnya adik-adik Rocky? Kabarnya Kak Austin gimana nih selama seminggu ini? Puji Tuhan, Kak Austin baik-baik aja seminggu ini. Kalau Kak Anet sendiri gimana? Udah lama nih gak kelihatan. Ya juga ya. Nah, selama Kak Anet gak ada, Kak Anet ibadah dari rumah. Tapi hari ini Kak Anet menemani adik-adik Rocky untuk beribadah di Rocky Kingdom Kids. Yeay! Nah, Kak Austin, pernah nggak ya Kak Austin merasa tidak mampu melakukan sesuatu? Wah, tentu saja Kak Austin pasti pernah merasa seperti itu, terutama dalam menghadapi pelajaran-pelajaran di sekolah, apalagi namanya matematika. Aduh, susah sekali. Iya ya, matematika. Aduh. Terus gimana Kak? Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan Kak Austin kemampuan hingga Kak Austin ada orang tua, teman-teman yang selalu membantu Kak Austin untuk belajar. Kalau Kak Anet sendiri, gimana? Apakah Kak Anet pernah merasa tidak mampu melakukan sesuatu? Pasti pernah dong. Kak Anet pada saat kecil ingin mengambil barang yang jauh di sana, tinggi banget. Tapi tinggian Kak Anet nggak sampai. Jadi Kak Anet harus meminta tolong kepada Papa dan Mama supaya bisa mengambilkan barang yang di atas itu, Kak. Gitu. Kalau adik-adik Rocky gimana nih? Apakah adik-adik Rocky juga pernah merasa tidak mampu melakukan sesuatu? Nah, apa alasan adik-adik Rocky merasa tidak memiliki kemampuan? Tahukah adik-adik Rocky bahwa Tuhan dapat menolongmu untuk melakukan hal-hal besar baginya? Bahkan ketika kita merasa tidak cukup baik. Iya, kok bisa ya Kak? Nah, kita belajar bersama ya. So, before we continue worship, there are three important rules that you must obey. Listen carefully. Nah, rule number 1, duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan ya adik-adik. Oh iya, jangan lupa pakai pakaian rapi nih kayak Kak Anet sama Kak Austin. Nomor 2, when praising God, you have to be enthusiastic. Bersemangat ya adik-adik. Adik-adik berdiri, bernyanyi, dan ikuti gerakan bersama kakak-kakak ya. Iya, dan rule number 3 yaitu listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan juga pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Sebelum kita mulai ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids, kakak mau ajak semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan berkati untuk ibadah Kids Church kali ini supaya dari awal hingga akhir hanya untuk meninggikan Engkau Tuhan. Berkati untuk kakak-kakak Rocky yang pelayanan dan juga adik-adik yang mengikuti ibadah Kids Church ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktunya bermain. Permainan kali ini diberi nama Head, Shoulders, Knees, and Toes. Instruksinya dengarkan ya adik-adik ya. Kakak akan menyanyikan lagu Head, Shoulders,
knees, and toes, adik-adik akan mengikuti gerakan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Mudah bukan? Oke, kita akan lakukan sekarang. Yang di rumah nih, ayo bangkit berdiri yuk. Kita mau bermain sama-sama. Ayo yang di rumah. Tuh ada tuh, yang belum berdiri tuh, ayo berdiri tuh. Tuh kelihatan tuh. Ayo berdiri adik-adik ya. Oke, sudah siap semuanya ya? Kita mulai ya. Ikutin ya. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and nose and mouth. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Hah, sepertinya kurang seru ya adik-adik ya. Bagaimana kalau kita buat lebih seru lagi? Hah? Jadi Kakak Nanda akan tetap menyanyikan lagu tersebut, tetapi gerakannya berbeda. Adik-adik jangan terkecoh dengan gerakan Kakak Nanda. Ikuti sesuai lagunya. Oke, siap ya? Semuanya ayo bangkit berdiri lagi yuk. 1, 2, 3. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and nose and mouth. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Ayo, siapa yang tidak sama dengan gerakannya? Sekali lagi ya, more faster, lebih cepat. Oke, 1, 2, 3. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and nose and mouth. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Yeay! Seru bukan permainannya? Pesan dari permainan ini adalah kita harus berkonsentrasi pada saat mendengarkan instruksi dan tentunya tidak pantang menyerah karena Tuhan memampukan dan menolong kita. It's time to question reminder. Kids Church, pelajaran minggu lalu tentang persaudaraan sejati Andreas dan Petrus. Do you still remember the lesson? Kalau gitu kakak mau tanya-tanya nih untuk mengingatkan pelajaran di minggu lalu. Coba berikan beberapa contoh tindakan mengasihi saudara kita di dalam Tuhan. Ayo, kira-kira apa adik-adik? Kakak bantu ya. Kita bisa mengenalkan Yesus ke semua saudara kita dengan cara mengajak saudara-saudara kita untuk beribadah. Tentunya di Kids Rocky Kingdom Kids. Dan selain itu bisa dengan berbagi mainan dan makanan atau dengan membantu saudara yang sedang kesulitan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan.
nothing you won't do, no place that I could hide. You're always in pursuit, I'm never too far gone, always in your side. When I wait for you, you're always right on time. You're always pursuing, always pursuing, always pursuing me. More than the air I breathe, I need you here with me. And you're never gonna stop, never gonna stop. And you're never gonna stop, never gonna stop chasing me. You made a way for me, opened up the door. Jesus, you have my heart, now and forevermore. You're always pursuing, always pursuing, always pursuing me. More than the air I breathe, I need you here with me. And you're never gonna stop, never gonna stop. And you're never gonna stop, never gonna stop chasing me. More than the air I breathe, I need you here with me. And you're never gonna stop, never gonna stop. And you're never gonna stop, never gonna stop chasing me. You're always pursuing, always pursuing, always pursuing me. Your love is chasing, your love is chasing, your love is chasing me. You're always pursuing, always pursuing, always pursuing me. Oh, your love is chasing, your love is chasing, your love is chasing me. More than the air I breathe, I need you here with me. And you're never gonna stop, never gonna stop. And you're never gonna stop, never gonna stop chasing me. More than the air I breathe, I need you here with me. And you're never gonna stop, never gonna stop. And you're never gonna stop, never gonna stop chasing me. No, you're never, and you're never gonna stop, never gonna stop. Mari adik-adik kita lebih bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. I am yours, you are mine. I need nothing as the stars in the sky. By your hands I'm always held. You restore my soul. I will fear no evil. You have won my heart. Oh, you have won my heart. Oh, oh.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Sekarang tiba waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak Rocky yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah masuk ke dalam hati adik-adik Rocky yang mendengarkan dan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Rocky. Shalom Uncle Roy. Shalom Kak Elvira. Lihat wajah saya dulu Oh, dong. saya sudah lihat shell-nya nih Kak. Iya dong, bagus kan? Keren. Iyalah, shawl ini bagus banget loh. Ya Uncle Roy, shawl ini spesial karena dikasih sama temennya Kak Elvira. Waktu itu dia berlibur ke luar negeri. Terus waktu pulang bawa dia oleh-oleh ini spesial. Keren Kak. Walaupun Kak Elvira belum sampai ke luar negeri yang dia pergi itu. Pasti suatu saat nanti Kak Elvira Ya, kita bisa sambil membayangkannya. Oh, seperti itu. Begini Kak Elvira. Oke? Kak Uncle Roy melihat shell-nya punya Kak Elvira jadi ingat sesuatu. Apa tuh? Uncle Roy ingat tentang bulu domba. Oh, bulu domba. Tapi shell ini bukan dari bulu domba, Uncle Roy. Tapi mirip-mirip loh Kak. Iya, bulu domba. Wah, Kak Elvira ingat sesuatu dan punya ide nih. Ada peristiwa yang tercatat di Alkitab. Ayo, Uncle Roy, adik-adik Rocky ingat nggak? Bisa nebak nggak? Peristiwa apakah yang berhubungan dengan bulu domba? Ayo. Apa ya? Kak Elvira ini sering sekali bikin penasaran. Nah, Ayo Kak, ceritain aja buat kita semua. Ya deh, Uncle Roy dan adik-adik Rocky dengarkan baik-baik ya. Saat itu orang Israel kembali melakukan yang salah menurut Tuhan. Jadi Tuhan membiarkan orang Midian mengalahkan orang Israel selama 7 tahun. Orang Midian sangat berkuasa dan kejam terhadap orang Israel. Jadi orang Israel membuat banyak tempat persembunyian di gunung-gunung. Mereka menyembunyikan makanannya dalam gua yang sulit ditemukan. Mereka melakukan hal itu karena orang Midian dan Amalek dari timur selalu datang membinasakan hasil gandum mereka. Mereka berkemah di tanah itu dan membinasakan hasil gandum yang ditanam orang Israel sepanjang daerah dekat Gaza. Mereka tidak meninggalkan sesuatu untuk makanan orang Israel. Bahkan mereka tidak meninggalkan baik domba, lembu maupun keledai. Orang Midian datang bersama keluarga, ternak dan kemahnya. Mereka seperti kerumunan belalang. Mereka dan ternaknya terlalu banyak untuk dihitung. Mereka datang ke negeri itu dan memusnahkannya. Orang Israel sangat miskin karena orang Midian. Jadi orang Israel berseru kepada Tuhan minta tolong. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan mengutus seorang nabi kepada mereka. Ia berkata, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Allah Israel. Kamu dahulu hamba di Mesir. Aku membebaskan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri itu. Aku membebaskan kamu dari kuasa orang Mesir. Kemudian orang Kanaan menyiksa kamu. Jadi aku kembali menyelamatkan kamu. Aku mengusir mereka dari negeri mereka dan memberikan negeri mereka itu kepadamu. Dan aku berkata kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Kamu akan tinggal di negeri orang Amori, tetapi jangan sembah dewa-dewanya. Namun kamu tidak patuh kepadaku. Pada waktu itu malaikat Tuhan datang kepada orang yang bernama Gideon. Malaikat datang dan duduk di bawah pohon ek di Ofra. Pohon ek itu milik Yoas dari keluarga Abiezer. Yoas ayah Gideon. Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Gideon bersembunyi sehingga orang Midian tidak melihat gandum itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai prajurit perkasa. Gideon mengatakan, aku bersumpah jika Tuhan menyertai kami. Tuhan, mengapa kami mengalami banyak kesulitan? Kami telah mendengar bahwa banyak perbuatannya yang ajaib
dilakukannya bagi nenek moyang kami. Mereka menceritakan bahwa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Tetapi sekarang tampaknya Tuhan sudah meninggalkan kami dan membiarkan kami dikalahkan oleh orang Midian. Tuhan berpaling kepada Gideon dan berkata, "Jadi pakailah kuasamu yang besar dan pergi menyelamatkan orang Israel dari orang Midian. Aku mengutusmu menyelamatkan mereka." Gideon menjawab dan berkata, "Maaf Tuhan, bagaimana aku dapat membebaskan Israel? Kaum keluargaku adalah yang paling lemah di dalam suku Manasye dan aku anggota keluarga yang paling muda." Tuhan berkata kepadanya, "Aku menyertai engkau, jadi engkau dapat mengalahkan orang Midian semudah mengalahkan hanya satu orang." Kemudian Gideon berkata kepadanya, "Jika engkau mau, tolong berikan kepadaku suatu tanda bahwa engkaulah Tuhan. Janganlah tinggalkan aku di sini sampai aku kembali kepadamu dan menyerahkan persembahanku di hadapanmu." Dan Tuhan mengatakan, "Aku menunggu sampai engkau datang." Jadi Gideon masuk ke rumahnya dan memasak seekor kambing muda. Dia membuat roti tanpa ragi sebanyak 10 kilo tepung. Kemudian Gideon memasukkan daging itu ke dalam keranjang dan kuahnya ke dalam sebuah periuk. Dia membawa daging, kuah, dan roti tidak beragi. Dia memberikan makanan itu kepada Tuhan di bawah pohon ek. Malaikat Allah berkata kepada Gideon, "Ambillah daging dan roti itu dan letakkanlah di atas batu di sana dan tuangkanlah kuah ke atasnya." Gideon melakukan yang demikian. Malaikat Tuhan mempunyai sebuah tongkat di tangannya. Ia menyentuh daging dan roti itu dengan ujung tongkatnya. Api menyala dari batu dan menghabiskan daging dan roti itu. Lalu malaikat Tuhan menghilang. Kemudian Gideon sadar bahwa ia telah berbicara dengan malaikat Tuhan. Maka ia berteriak, "Ya Tuhan Allahku, aku sudah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Dan Tuhan berkata kepadanya, "Tenanglah, jangan takut, engkau tidak akan mati." Gideon mendirikan sebuah mezbah di tempat itu untuk menyembah Tuhan dan dia menamainya Tuhan Damai Sejahtera. Mezbah itu masih ada di kota Ofra, tempat tinggal keluarga Abiezer. Pada malam harinya Tuhan berkata kepada Gideon, "Ambillah seekor sapi jantan kepunyaan ayahmu, yaitu sapi jantan yang berumur 7 tahun. Ayahmu mempunyai sebuah mezbah untuk dewa Baal. Di sana ada sebuah tiang di samping mezbah. Tiang itu dibangun untuk menghormati dewa Asyera. Pakailah sapi jantan itu, merubuhkan mezbah Baal dan potonglah tiang itu. Kemudian bangun sebuah mezbah yang baik bagi Tuhan Allahmu di atas tanah yang tinggi itu. Persembahkan sapi jantan itu sebagai kurban bakaran dan pakailah tiang itu sebagai kayu bakar." Gideon mengambil 10 orang dari para hambanya dan melakukan seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Tetapi ia takut keluarganya dan para penduduk kota mungkin melihat yang dilakukannya. Ia melakukan yang dikatakannya Tuhan kepadanya. Tetapi dilakukannya pada malam hari, bukan siang hari. Penduduk kota itu bangun besok paginya. Mereka melihat bahwa mezbah Baal telah dirubuhkan dan tiang Asyera sudah dipotong. Dan mereka melihat sapi jantan yang telah dikurbankan di atas mezbah yang dibangunnya. Penduduk kota memandang satu sama lain serta bertanya, "Siapa yang merubuhkan mezbah kita? Siapa yang memotong tiang Asyera itu? Siapa yang mempersembahkan sapi jantan di atas mezbah baru itu?" Mereka mengajukan banyak pertanyaan dan berusaha mengetahui siapa yang melakukannya. Ada seorang yang mengatakan kepada mereka, "Gideon, anak Yoas yang melakukannya." Jadi penduduk kota itu datang dan berkata kepada Yoas, "Bawalah anakmu keluar. Dia telah merubuhkan mezbah Baal dan menebang tiang Asyera yang di sampingnya. Anakmu harus mati." Kemudian Yoas berkata kepada orang banyak yang berdiri di sekitarnya, "Apakah kamu menuntut bagi Baal? Atau kamu ingin membela Baal? Siapa yang menuntut baginya akan dibunuh sebelum pagi. Jika ia Allah, biarlah ia menuntut bagi dirinya sendiri.
bila orang merubuhkan mezbahnya. Yoas mengatakan, jika Gideon merubuhkan mezbah Baal, biarlah Baal menuntutnya. Jadi pada hari itu Yoas memberikan nama baru kepada Gideon. Dia menamainya Yerubbaal. Orang Midian, Amalek, dan orang lain dari timur berkumpul untuk memerangi orang Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan dan berkemah di lembah Yezreel. Roh Tuhan memenuhi Gideon. Jadi Gideon meniup trompet, memanggil keluarga Ebiezer untuk mengikut dia. Ia menyuruh utusan kepada semua suku Manasye untuk mengambil senjatanya serta bersiap-siap berperang. Ia juga mengirimkan pesan kepada suku Asyer, Sebulon, dan Naftali, dan mereka datang dan bergabung dengan Gideon dan pasukannya. Gideon berkata kepada Allah, Engkau berkata bahwa Engkau akan menolong aku menyelamatkan Israel. Berikanlah bukti kepadaku. Aku akan meletakkan bulu domba di atas lantai pengirikan. Jika ada embun hanya di atas bulu domba dan tanah sekitarnya kering, aku tahu bahwa engkau memakai aku menyelamatkan Israel seperti yang engkau katakan. Sungguh itulah yang terjadi. Gideon bangun besok paginya dan memeras bulu domba itu. Ia mendapat 1 mangkok air dari bulu domba itu. Kemudian Gideon berkata kepada Allah, janganlah engkau marah padaku, biarlah aku meminta satu hal lagi. Izinkanlah aku mengujimu dengan guntingan bulu domba. Sekali ini biarlah hanya bulu domba kering, sedangkan tanah sekitarnya basah karena embun. Pada malam harinya Allah melakukan hal itu. Hanya bulu domba itu yang kering, sedangkan tanah sekitarnya basah karena embun. Gideon tahu Tuhan telah memilih dia dan pasukan kecilnya untuk membebaskan orang Israel dari 135.000 tentara musuh yang berkemah di lembah Yezreel. Into your light, my heart surrenders to your design. You gave me purpose, so I give my life. I'm giving you all of me. Out of the darkness and into your light, my heart surrenders to your design. You gave me purpose, so I give my life. I'm giving you all of me. Forever I will lift my voice. Forever you will be my choice.
Tuhan menolong Gideon melakukan hal-hal yang besar. Yes. Oh yeah. Keren dong. Tuhan memilih Gideon untuk memimpin pasukan kecilnya untuk membebaskan orang Israel dari tentara musuh yang lebih banyak jumlahnya. Iya. Dan bahkan kelihatannya mereka lebih gagah perkasa. Yes. Uncle Roy, adik-adik Rocky semuanya, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, tidak Tapi ada. Kak Elvira, Ya. sebelumnya Gideon kan tidak yakin dengan dirinya Ya, sendiri ya. itu dia, benar sekali Uncle Roy. Gideon tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dia merasa berasal dari kaum terkecil di suku Israel, yaitu suku Manasye. Dia juga adalah anak yang paling kecil loh di keluarganya. Jadi bagi si Gideon, dia Gideon. merasa dia anak yang paling kecil, paling muda, terlalu muda. Gideon merasa dirinya bukan orang yang tepat. Wah, menurut Gideon, dia tidak cukup baik untuk melakukan tugas yang akan Tuhan berikan kepadanya. Iya Kak ya. Jujur nih Kak, Iya. seringkali Uncle Roy juga merasa seperti Gideon. Oh ya? Iya, Uncle Roy merasa tidak cukup baik, bukan orang yang tepat untuk melakukan sesuatu. Ya, orang lain jauh lebih hebat, lebih pintar, lebih keren, dan lebih bertalenta. Nah, gini. Pertanyaan buat Uncle Roy dan buat adik-adik Rocky semuanya. Menurut kalian, mengapa Tuhan memilih Gideon? Bahkan tidak hanya Gideon loh, ada banyak tokoh Alkitab. Nah, di dalam kisah hidup mereka justru juga memiliki banyak kekurangan. Mengapa Tuhan justru mau memilih mereka untuk melakukan sesuatu atau melakukan hal-hal yang hebat bersama-sama dengan Tuhan? Ayo, kenapa? Uncle Roy nggak tahu Kak. Kalau adik-adik Rocky tahu nggak alasannya? Kak Elvira bantu jawab deh. Oke, Tuhan memilih Gideon, Tuhan memilih para tokoh Alkitab, Tuhan memilih anak-anak Tuhan di segala penjuru muka bumi ini, termasuk Kak Elvira, Uncle Roy, adik-adik Rocky, Papa, Mama, semuanya kita untuk melakukan hal-hal yang ajaib bersama dia. Dan pilihan itu, ingat, pilihan itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Dan jika Tuhan yang sudah memilih, jika Tuhan sudah memberikan kepercayaan buat kita, itu adalah pilihan yang tidak pernah salah. Hanya saja seperti Uncle Roy dan bisa saja adik-adik Rocky yang seringkali merasa minder, tidak mampu, ya karena keterbatasan dan kelemahan kita. Padahal Tuhan menjamin bahwa Dia akan selalu menyertai dan menolong kita. Seperti Gideon, akhirnya ia percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya. Dan memang demikianlah terjadi. Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani. Gideon dipakai Tuhan luar biasa. Ya, itu juga yang akan terjadi pada kita semuanya. Kalau kita penuh dengan kelemahan, keterbatasan, itu membuktikan kita butuh Tuhan, ya. Siapapun kita, dari suku, bangsa, dan keluarga seperti apakah kita, Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan hal-hal yang hebat. Jadi, Uncle Roy, Ya. adik-adik Rocky, jangan berkecil hati, tidak boleh minder. Teruslah menjadi kesayangan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik Rocky, kalian sedang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Semangat! Ya. Dan tentunya saatnya Kak Elvira mau mengajak kita semuanya berdoa. Ayo, kita bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita bersyukur karena Tuhan pasti menolong kita melakukan hal-hal yang hebat bagi kemuliaan namanya. Amin. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi
mengasihi kami. Terima kasih Engkau memberikan kehidupan kami yang sungguh berharga. Karena kami ada di dalam rencana-Mu, kami ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa minta Roh Kudus untuk terus pimpin langkah kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami tiap hari tetap ada di dalam kehendak-Mu. Dan kami percaya Engkau akan terus menolong kami. Kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, hal yang hebat bersama-sama dengan Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Panggilan Allah untuk Gideon adalah sempurna karena Allah itu sempurna adanya. Di dalam proses, Allah menyempurnakan Gideon. Perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari akan semakin menyempurnakan kita. Tugas Gideon adalah taat dan menyatakan Allah itu hidup dan berkuasa. Kita harus menunjukkan kasih setia kepada Allah. Disiplin rohani kita harus ketat dan tanpa kompromi. Karena itu menjaga kita agar tidak melenceng dan tersesat. Utamakan Tuhan di dalam hidup kita adalah harga mati. Waktunya ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan minggu lalu terdapat di Mazmur 25 ayat 5a. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Nah, sekarang ayat hafalan di minggu ini dari Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mudah kan? Ayo ulangi dengan kakak ya. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dihafalkan ya. Ya, Rocky Kingdom Kids. Masih ingat minggu lalu ada pertanyaan, apakah Allah mendengarkan setiap doa baik besar ataupun kecil? Ya, dan jawabannya adalah tentu saja ya. Allah mendengar setiap macam doa, tidak peduli apakah itu besar atau kecil. Berikutnya, beberapa pertanyaan lainnya yang sering kalian tanyakan tentang doa. Tentunya jawabannya dari Alkitab. Dengarkan baik-baik ya. Mengapa kita mengatakan amin begitu kita selesai berdoa? Hayo, siapa yang tahu nih? Amin berarti demikianlah yang terjadi atau inilah yang sebenarnya. Inilah cara yang paling sederhana untuk menutup suatu doa. Adik-adik, jika papa mama menulis surat nih, biasanya ada kata sederhana di akhir suratnya yang tertulis yaitu hormat kami. Amin berarti bahwa kita telah mengatakan apa yang kita inginkan dan percaya bahwa Allah telah mendengarkan doa kita. Mengucapkan amin, demikianlah yang terjadi, adalah suatu cara untuk mengatakan bahwa kita mempercayai Allah untuk menjawabnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah mengendalikan semuanya. Di Mazmur 106 ayat 48, terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Demikian pertanyaan tentang doa dan jawaban dari Alkitab. Sampai ketemu di pertanyaan tentang doa dan jawaban dari Alkitab selanjutnya.
sudah selesai, kakak mau ajak kalian semuanya untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersyafaat. Ayo kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, dan juga berkati para pemimpin kami, dari presiden kami, wakil presiden, dan juga para menteri yang senantiasa membantu untuk kemajuan negara kami. Bapak, apapun yang akan dihadapi oleh bangsa kami akan percaya Kau urapi Bapak Presiden dan juga jajarannya senantiasa membantu untuk memberikan dan juga mendukung Pak Presiden untuk setiap kebijakannya. Haleluya. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kota kami Surabaya Bapak. Kiranya Kau yang berkati untuk wali kota yang telah Kau percayakan ya Bapak sebagai kepanjangan tangan-Mu. Kiranya Kau yang berikan hikmat Roh Kudus dalam Dia menjabat, sehingga kota Surabaya ini Tuhan boleh senantiasa Kau lindungi. Kau juga yang berkati untuk masyarakatnya Bapak, supaya menaati peraturan yang ada selama PPKM ini berjalan ya Bapak, dan agar PPKM ini senantiasa berjalan dengan tertib dan lancar, itu semua karena-Mu. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk semua dokter, semua suster, perawat yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan lebih lagi Tuhan. Engkau mengurapi mereka satu persatu Tuhan, pimpin mereka Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga vaksin yang sedang berlangsung ini Tuhan. Tuhan Yesus berikan semuanya kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak Rocky yang pelayanan dan juga adik Rocky yang beribadah Tuhan. Meskipun masih ibadah online, tapi Tuhan berikan mereka tetap semangat terus mengikuti ibadah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sakit, siapapun yang sakit pun Tuhan sembuhkan ya Tuhan, yang terkena COVID ataupun bukan, Tuhan sembuhkan dan berikan kami kesehatan, kekuatan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami satukan hati berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami Tuhan, Papa dan Mama Tuhan yang bekerja. Tuhan senantiasa Tuhan Kau berkati mereka, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Berdoa juga untuk tiap kakak adik Tuhan yang belajar online Tuhan. Engkau kiranya berikan mereka semangat belajar Bapa, Kau beri mereka hikmat. Beri mereka juga Tuhan damai, sejahtera, sukacita dan kekuatan senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, GBI Rock Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin gereja ini. Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa buat para jemaat Tuhan. Biarlah makin hari Tuhan mereka bisa makin mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dan kami bersyukur juga Engkau memilih kami menjadi putra-putri kerajaan Allah yang hidup di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami, seperti yang Engkau percayakan buat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menerima berkat daripada Engkau saja. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semuanya mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let His people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched
so mighty. There's nothing my God cannot do. Rocky Kingdom Kids. Minggu ini kita belajar tentang Tuhan dapat menolong kita melakukan hal-hal besar baginya, bahkan ketika kita merasa tidak cukup baik. Nah, Kak Austin, setelah mendengarkan firman Tuhan yang tadi nih, menurut Kak Austin apa yang perlu diubah dalam hidup Kak Austin nih? Ya, kalau dari Kak Austin sendiri, Kak Austin merasa untuk Kak Austin harus berubah untuk menjadi pribadi yang tidak perlu takut, tidak perlu cemas, khawatir akan kemampuan Kak Austin sendiri. Karena Kak Austin adalah anak yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau Kak Anet sendiri, apa yang perlu Kak Anet ubah dalam kehidupan Kak Anet nih? Kalau Kak Anet sendiri berasal dari Pulau Lombok yang kecil gitu Kak. Tapi Kak Anet percaya bahwa Tuhan Yesus pakai Kak Anet untuk menjadi berkat dimanapun Kak Anet berada. Amin. Dan tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. There's nowhere you won't go, nothing you won't do, no place that I could hide. You're always in pursuit, I'm never too far gone, always in your side. When I wait for you, you're always right on time. You're always pursuing, always pursuing, always pursuing me. More than the air I breathe, I need you here with me. And you're never gonna stop, never gonna stop. And you're never gonna stop, never gonna stop chasing me. You made a way for me, opened up the door. Jesus, you have my heart. Now I'm